Kematian tidak mampu menahan tubuh Tuhan Yesus di dalam kubur. Dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah kebangkitannya, selama 40 hari ia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan menjelang kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus pun berpesan kepada para murid. Jangan meninggalkan Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan perintah memberitakan Injil. Markus 16 ayat 15. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh murid-muridnya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan anugerahnya. Kita boleh diberikan kembali waktu untuk kita boleh bersama-sama merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sungguh sebuah anugerah yang besar. Jikalau hari ini kita tetap hidup, itu hanya oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 mengatakan, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Hari-hari ini kita boleh melihat bahwa keadaan tidak semakin baik, tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan damai sejahteranya, memberikan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Mari mau kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa ku hidup hanya oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami.
percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Engkau berada di surga Tuhan. Engkau sedang memberikan yang terbaik untuk kami. Engkau menyediakan tempat yang terbaik untuk kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan datang yang kedua kali untuk menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau memberikan hidup kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita umat yang percaya bersama-sama kita mengatakan amin. Puji nama Tuhan, biarlah pagi hari ini kita mau bersuka cita di dalam kasih-Nya, karena Dia mati, Dia bangkit untuk kita semua. Oh
sungguh Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita meminta Allah Roh Kudus untuk selalu mengoreksi setiap kehidupan kita. Kita meminta kepada Tuhan untuk selalu menyelidiki setiap kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih, dan Dia juga merindukan setiap kita mengasihi Dia lebih dari apapun dalam kehidupan kita. Lihat hatimu, apakah
puji syukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya bagi kita. Pada hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama berdoa, menyerahkan diri kita dalam pimpinan Roh Kudus untuk menyambut kabar baik dari Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Bapa atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa, dan pada hari ini kami bersama-sama memperingati hari kenaikan-Mu ke surga mulia. Oh Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua untuk kami dapat menghayati dan mengambil suatu komitmen yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca ayat-ayat mas kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema daripada renungan Alkitab di pagi hari ini adalah tentang pesan penting menjelang kenaikannya ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat mas yang sudah kita baca memberikan petunjuk bagi kita beberapa hal yang penting sehubungan dengan kenaikannya ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 40 hari yang lalu kita sudah bersama-sama memperingati kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus. Dan 40 hari setelahnya ia naik ke surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk turun ke dalam dunia menginsyafkan manusia. Ya, Roh Kudus diutus ke dunia dengan tugas khusus yang pertama adalah untuk menginsyafkan setiap orang, menginsyafkan semua manusia yang berdosa. Dan Roh Kudus akan menginsyafkan tentang dosa dan akibatnya. Roh Kudus akan menginsyafkan orang tentang kebenaran yang sejati, Isa Al-Masih. Dan yang ketiga, Roh Kudus bertugas untuk menginsyafkan manusia tentang penghakiman yang adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah tugas khususnya secara umum kepada semua manusia. Tetapi ada tugas yang spesifik lagi yang khusus untuk anak-anak Tuhan. Roh Kudus akan memberi kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kuasa, memberikan kuasa kepada kita, kuasa agar kita dapat menjadi saksi Kristus yang berkemenangan. Roh Kudus bertugas secara spesial untuk Anda dan saya, memberikan kuasa kepada kita agar kita dapat menjadi saksi Kristus yang
berkemenangan, yang hidupnya begitu indah, mulia, berkenan di hati Tuhan. Dan kesaksian hidup yang demikian pasti akan menginspirasi banyak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sang Isa Al-Masih suatu saat akan datang kembali dalam awan kemuliaan untuk menjemput gerejanya, menjemput kita semua yang percaya dan bertumbuh serupa dengan Yesus Sang kebenaran dan hidup. Hal tersebut tercatat dalam Injil Yohanes pasal 16, Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan 15. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus Dia bertugas secara khusus untuk Anda dan saya, di mana Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran yang datang dari Yesus Kristus Tuhan. Ia membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Ia akan membimbing kita pada seluruh kebenaran yang diajarkan, diperintahkan, dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Roh Kudus akan menolong kita, membimbing kita, sehingga kita bertumbuh serupa dengan Yesus, serupa dengan pribadi Yesus, Sang kebenaran dan hidup itu. Nah, ini adalah sebuah proses kehidupan dalam kebenaran yang Roh Kudus akan kerjakan dalam diri kita, di setiap lini-lini kehidupan kita. Saudara, sungguh indah rencana Tuhan bagi kita. Dia sangat peduli dan mengasihi kita. Dia tidak biarkan kita jalan sendiri, tapi Dia berikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong bagi kita, ngebimbing kita pada seluruh kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Saudaraku, satu kali kelak Tuhan Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya untuk menjemput kita, gerejanya yang bertumbuh dalam kebenaran, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, anak-anak Tuhan yang demikianlah yang akan mengalami kebahagiaan tiada tara, di mana kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus dalam awan-awan kemuliaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita di surga. Sungguh luar biasa. Ya, saudaraku, sungguh luar biasa bahwa
Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Begitu hebat kasihnya Tuhan Yesus untuk kita semua, dan mari kita mensyukuri akan kasih Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. So, aku berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Wow, Tuhan Yesus begitu hebat ya. Dia menyediakan tempat spesial untuk Anda dan saya di surga. Dia membangun tempat itu dengan satu kerinduan. Satu hari nanti Dia ada bersama dengan saudara. Saudara dinanti-nantikan untuk tinggal di rumah surga yang Tuhan Yesus sediakan. Dia sendiri yang sediakan untuk Anda dan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita perlu berseru haleluya, puji Tuhan untuk kasihnya Tuhan Yesus yang sungguh amat besar. Sungguh mulia Tuhan Yesus. Dan mari bersama lebih cinta kepadanya. Mari bersama lebih taat kepadanya. Mari bersama lebih hidup bergaul intim dengannya. Tiap hari, di mana saja, kapan saja. Saudaraku, mari bimbingan Roh Kudus kita sambut untuk menuntun kita pada seluruh kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan dan perintahkan bagi kita. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang sudah berkorban bagi kita, dan masih Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus Roh Kudus-Nya sebagai pembimbing bagi kita. Dan di surga Dia sediakan tempat spesial untuk Anda dan saya. Sungguh luar biasa karya anugerah Tuhan Yesus bagi kita semua. Saudara, kiranya melalui perayaan atau peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita kenal kenaikan Isa Al-Masih, itu menjadi kesempatan bagi kita semua untuk bersyukur dan memperbaharui komitmen kita melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan mempersiapkan roti dan anggurmu di rumah masing-masing, dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, melampaui kepala kita. Puji syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk karya penebusan-Mu bagi kami, sehingga kami beroleh keselamatan yang abadi melalui korban Kristus. Dan Engkau telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, mengutus Roh Kudus menjadi penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Bukankah roti yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan segera kita makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Mari kita angkat cawan kita kepada Tuhan. Bukankah cawan anggur yang kita tunjukkan kepada Tuhan, dan kita akan minum daripadanya, adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Segala puji, hormat, dan syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu yang Kau berikan, anugerahkan bagi kami, sehingga kami beroleh pengampunan dosa, pengudusan, dan Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih untuk meterai suatu perjanjian baru yang Tuhan telah buat untuk kami, dan kami beroleh kesempatan besar untuk menikmati segala perjanjian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya melalui perjamuan kudus di pagi hari ini, semangat kami dikobarkan lagi lebih besar untuk mengasihi-Mu, untuk bersekutu dengan-Mu, untuk lebih suka melayani dan beribadah kepada-Mu, serta memberikan kurban-kurban dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, pengharapannya disegarkan kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita oleh Roh-Nya yang kudus dalam penyelenggaraan ibadah di pagi hari ini. Saya mengucap syukur kepada semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjuang, berjerih lelah untuk mendampingi kita dan menolong kita sehingga kita dapat menikmati ibadah secara online. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur atas pertolongan Roh-Mu yang kudus dalam penyelenggaraan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Oh Bapa, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang sudah berjuang berjerih lelah untuk mengadakan ibadah secara online. Tuhan berkati mereka sekalian, kehidupan pribadinya, rumah tangganya, pekerjaannya, masa depannya dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara yang telah berkurban dalam berbagai bentuk kurban. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua seperti yang Kau janjikan bagi kami yang rela berkorban. Tuhan memberkati dengan segala kelimpahan berkat kerajaan Allah. Kami berdoa juga bagi Bapak Jokowi, Presiden Indonesia dan wakilnya, juga para menteri, TNI dan Polri, juga bagi para dokter, bagi para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati mereka semua. Jagailah mereka oleh pasukan malaikat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa pula bagi saudara-saudara, para profesional, dan hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam berkat Malang Gema Kasih. Tuhan berkati mereka semua dengan hikmat-Mu, dengan kesehatan yang prima. Bimbinglah langkah-langkah pelayanan mereka, sehingga menjadi berkat bagi Pemkot Malang, menjadi berkat bagi penduduk kota Malang, dan menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan sekalian yang ada di kota ini. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga mengalir memenuhi lini-lini kehidupan-Mu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberi kemampuan bagimu menjadi gereja Tuhan yang misioner, memiliki kesaksian hidup yang berkemenangan, dan kiranya persekutuan Roh Kudus menjadikan diri kita semua, iman dan pengharapan kita selalu segar sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selama-lamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Haleluya.